Shalom bro, Ya, shalom. apa Shalom kabar? Pak Pastor. Baik Pak, puji Tuhan. Haleluya. Ya, Sehat? sehat Sehat? Pak, puji Tuhan. Sehat Haleluya. Pak, puji Ada Tuhan. sukacita? Amin. Haleluya. Amin. Ya. Bro Ari, eh, Ya Pak. kapan pertama kali mengenal Tuhan Yesus? Eh, Pertama kali betul-betul mengenal sih tahun 2015-an Pak. 2015. Oke, sampai di situ aja. Ya, Bapak Ibu, saya akan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk bercerita dari awal bagaimana semuanya bermula. Dan saya tidak akan memotongnya, saya tidak akan mengintervensinya. Dia akan berbicara secara jujur selama kurang lebih 60 menit. Bro Ari, silakan menyapa ya Pak. jemaat, ya teman-teman yang sekarang ini sudah stay Ya, dan sudah sangat antusias mau mendengar kisah perjalanan Ari Wijaya menjadi seorang murtadin. Silakan. ya. Shalom kepada saudara Pak Rusli Monarfa. Selamat malam. Saya ucapkan dan shalom juga kepada para saudara seiman terkasih di dalam Tuhan yang ada di room ini. Sebelumnya saya mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena atas anugerahnya dan kasihnya saya boleh ada sampai hari ini. Semua bukan karena kuat dan gagah saya, melainkan semua karena kasih dan cintanya yang begitu besar buat hidup saya. Saya di sini akan menceritakan tentang perjalanan hidup saya mengenal Tuhan Yesus. Saya terlahir dari seorang Muslim. Saya dilahirkan dari agama Muslim. Hari demi hari saya lalui, saya lewati, saya jalani sampai satu ketika saya berumur 7 tahun. Disinilah cerita itu dimulai. Pada waktu itu di sekitar umur segitu saya itu berada di sebuah lingkungan yang mayoritasnya itu orang Chinese, Bapak Ibu. Saya tinggal di sana. Jadi seiring berjalannya waktu di dekat situ itu kebetulan ada sebuah tempat les dan isinya itu memang mayoritasnya orang Kristen. Guru-gurunya orang Kristen, murid-muridnya pun rata-rata orang Kristen semua. Yang Muslim hanya saya sendiri. Dan setiap sebelum mulai lesnya pun itu doa dulu, doa, nyanyi lagu rohani. Nah, singkat cerita, selama beberapa lama saya ikut, setelah pulang les itu, teman saya, salah satu dari murid itu, ada ngajak saya ke gereja. Teman saya bilang, Ri, ikut aku yuk ke gereja. Di situ saya bilang, wah kamu ini ngeledek aku ya. Kamu kan tahu saya orang Muslim, ngapain kamu ngajak aku ke gereja gitu kan? Tapi di situ teman aku bilang, enggak kok Ri, aku ke gereja hanya ingin mengambil barang, bukan mau ibadah. Di situ akhirnya saya bilang, oh ngambil barang doang, ya udah ayo saya ikut. Akhirnya saya ikut, Bapak Ibu, saya ikut. Ketika sampai dia masuk, saya berdiri di depan gerbang. Saya berdiri di depan gerbang, tiba-tiba nggak lama ibu gembalanya nyamperin saya. Di situ ibu gembalanya bilang, adek sini masuk. Kamu ngapain berdiri di depan, teman kamu masuk? Di situ saya dengan polosnya, namanya anak-anak ya Bapak Ibu. Di situ saya bilang, aduh, mohon maaf tante, saya ini orang Muslim. Kalau saya melangkah masuk ke dalam gerbang ini, gerbang gereja ini, selangkah aja. Kalau kata guru ngaji saya, kata papa saya, kata abang saya, itu saya akan disiksa di neraka selama 100 tahun. Di situ ibu gembalanya kaget dong. Hah? Kata siapa? Ya itu kata yang selama ini saya dengar, tante. Enggak, itu semua bohong. Akhirnya dia coba bujuk saya, akhirnya saya masuk. Pas ketika saya masuk, saya ingat sekali waktu itu dia beliin cilok. Dia kebetulan lagi beli gorengan ya, dan ibu-ibu gorengan itu jualan cilok. Dia beliin saya cilok. Terus dia sambil nanya ke saya, kamu kalau hari Minggu itu kemana? Di situ saya bilang, oh aku di rumah aja tante, nggak kemana-mana. Di situ si ibu gembalanya bilang, hari Minggu datang ya ke gereja. Nanti banyak kok anak-anak seumuran kamu. Nanti kita ngegambar, kita mewarnai, kita nyanyi-nyanyi. Nanti kita pokoknya happy-happy di sini. Dia si ibu gembalanya ini nggak bilang mau ibadah Bapak Ibu. Dia hanya menjelaskan seperti itu. Di situ saya pun nggak jawab pertanyaan dia. Saya cuma ya udah ngangguk-nganggukin pala aja gitu kan, karena saya nggak ngerti apa yang dia katakan. Akhirnya sepulang dari gereja itu saya kepikiran sama perkataan si ibu gembala itu. Saya tiba-tiba kepikiran, saya penasaran juga gitu. Sebenarnya ibadah gereja tuh, ibadahnya orang Kristen tuh kayak gimana sih gitu kan. Akhirnya karena saya kepikiran, hari Minggunya saya datang. Saya datang ke gereja, bukannya dapat jawaban, malah saya bingung, Bapak Ibu. Saya bingung karena menurut saya saat itu ibadahnya orang Kristen itu lucu. Lucunya adalah kok
lagi ibadah tuh bisa ya bolak-balik kamar mandi gitu kan, loncat-loncat, nyanyi, tepuk tangan gitu kan. Sedangkan di kepercayaan saya yang sedang saya anut pada waktu itu, boro-boro boleh begini gitu kan. Istilahnya nengok kanan kiri aja batal gitu kan. Di situ mulai timbul pertanyaan dalam pikiran saya, kenapa ya? Kok begini gitu kan? Akhirnya dari situ mulailah minggu besoknya saya datang lagi, masih nggak dapat jawaban. Saya sampai berpuluh-puluh kali saya datang, akhirnya saya dapat satu jawaban yang membuat saya tuh kayak, oh ternyata ini nih yang selama ini saya cari. Oh ternyata ini Tuhannya orang Kristen yang orang Kristen tuh sembah. Wow luar biasa ya. Tuhan Yesus tuh luar biasa gitu kan. Akhirnya karena saya udah mendapat jawaban itu, saya dari situ saya jadi setiap hari datang ke gereja setiap minggu. Mau hujan, mau sakit sekalipun saya tetap datang. Saya datang sampai pada waktu saya kelas 1 SMP. Saya ini sekolah di sebuah sekolah yang mayoritasnya memang orang Muslim ya, bisa dibilang kayak madrasah gitulah. Saya disekolahkan di sana dan yang membiayai sekolah saya itu abang saya. Saya sekolah dan kebetulan di sini nih sekolah ini nih diwajibkan untuk para murid laki-lakinya setiap sehabis pulang sekolah itu ajan bergantian. Jadi hari ini siapa, besok siapa, besok siapa. Dan kebetulan saya dijadwal juga untuk ajan di masjid dekat sekolahan saya itu. Singkat cerita, sering berjalan waktu sampai saya naik di kelas 3 pertengahan, saya dibaptis terima Tuhan. Sebelum dibaptis, saya ini mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan Yesus lewat mimpi. Pada waktu itu, di mimpi itu saya itu berada di tepi laut, dan posisi itu nggak ada orang, sepi banget nggak ada orang. Jadi pada saat itu tiba-tiba ada ular besar nyamperin saya. Ular besar itu nyamperin saya, dia mau memakan saya, membinasakan saya. Tiba-tiba di saat yang bersamaan cahaya putih itu datang. Dia membentangkan tangannya seperti ini, kedua tangannya. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa itu ular itu mati. Ketika cahaya itu datang, saya ingat banget rambutnya bergelombang kemasan seperti ini, segini. Tapi mukanya bersinar nggak kelihatan. Tiba-tiba setelah cahaya putih itu datang, ular itu mati. Tiba-tiba setelah ular itu mati, cahaya putih itu nyamperin saya. Dia mengulurkan tangannya, dia bilang, ikutlah aku, maka kamu akan selamat. Di situ setelah dia ngomong begitu, akhirnya saya pegang tangannya, saya dibawa naik ke atas perahu, Bapak Ibu. Saya dibawa naik ke atas perahu kecil yang isinya tuh cuma buat 4 orang lah gitu. Dia duduk di paling depan, saya duduk yang paling belakang. Dia yang mendaung perahu itu, Bapak Ibu. Saya nggak tahu itu siapa, tapi nggak tahu kenapa saya nggak ada rasa takut. Justru yang saya alami pada saat itu adalah ketenangan yang nggak pernah saya temukan di dunia sampai sekarang gitu. Benar-benar damai, tenang. Saya bilang ini siapa gitu. Akhirnya saya dibawa ke tengah laut, Bapak Ibu. Dibawa ke tengah laut, pas di tengah laut tiba-tiba saya bangun. Di situ saya bertanya-tanya juga gitu kan, ini orang siapa gitu kan, cahaya putih, tiba-tiba bawa saya ke tengah laut, naik ke atas perahu, siapa ini? Di situ timbul pertanyaan. Akhirnya seiring berjalannya waktu, di pertengahan kelas 3 SMP saya dibaptis terima Tuhan Yesus. Sebelum dibaptis, saya ini ngomong dulu sama papa mama saya. Saya bilang, "Pa, Ma, Ari mau dibaptis." Karena menurut Ari, mengikut Tuhan Yesus lah jalan yang benar. Di situ pas ketika saya ngomong begitu, papa mama saya jelas marah, syok. Maksudnya apa? Lu ngomong begini nih, siapa yang ngajarin? Di situ saya bilang, oh enggak Pak, ini Ari atas keputusan sendiri. Ari rasa Ari mau mengikut Tuhan Yesus gitu. Di situ mama saya nggak seneng gitu kan, panggil RT. Pokoknya hari kalau lu masuk Kristen, gue coret nama lu dari kartu keluarga. Gue udah nggak bakal anggap lu anak lagi, lu gue buang. Di situ saya cuma bilang silakan, karena hari ini memikirkan apa yang terjadi nanti ketika sudah meninggal gitu. Kemana kita nih setelah meninggal gitu, bukan pada saat hidup di dunia gitu. Di situ akhirnya singkat cerita udah tuh, karena nggak diizinin, akhirnya pada saat itu di gereja saya ada sesi baptisan, saya ikut dibaptis tanpa bilang-bilang ke keluarga saya. Tiba-tiba setelah pulang dibaptis saya bilang ke mama saya, "Mah, saya udah dibaptis." Di situ mama saya syoknya minta ampun, bener-bener kaget, sekaget-kagetnya. Apa? Kan gue udah bilang dari awal jangan dibaptis, kenapa lu dibaptis gitu kan? Akhirnya saat itu juga malam itu mama saya telepon abang saya. Di situ dia cerita kalau saya itu dibaptis. Di situ pas ketika mama saya bilang kalau saya dibaptis, abang saya marah-marah ngomong sama saya, maksud lu apa? Siapa yang udah mendoktrin lu untuk lu terima Yesus gini? Buat apa lu terima Yesus? Hah? Biar supaya ini lu bisa joget-joget, bisa dapat sembako, bisa dapat ampau tiap hari Minggu. Pokoknya di situ dia marah semarah-marahnya. Akhirnya selang berapa lama dia nanya ke saya seperti ini, oke, kalau begitu lu gua kasih 2 pilihan. Lu pilih tetap ikut Yesus tapi gue lepas tanggung jawab, atau lu pilih tinggalin Yesus, gue sekolahin lu sampai sarjana. Di situ saya cuma bilang
saya pilih nomor 1. Di situ ketika saya pilih nomor 1, dia makin ngamuk, Bapak Ibu. Wah, saya dikatain segala macam bla 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 bla. Akhirnya saya nggak dengerin dia ngomong, saya masuk ke kamar, saya berdoa. Udah, singkat cerita, dari sini mulai terlihat perbedaannya, Bapak Ibu. Mulai terlihat, apa ya, proses itu mulai datang dalam hidup saya gitu. Pikul salib itu sudah dimulai. Setiap kali saya itu di rumah kalau lagi pada ngobrol sama keluarga gitu, tiba-tiba kalau ketika saya ikut nimbrung, mereka bubar gitu. Aduh, gue mau ke warung dulu lah. Aduh, gue mau ini dulu nih, aduh, gue sakit perut. Jadi mereka menghindar lah gitu. Di situ saya cuma bilang, oh, ini permulaan pikul salib. Singkat cerita, sering berjalan waktu, saya diusir dari rumah, Bapak Ibu. Saya diusir dari rumah, saya nggak tahu mau hidup di mana. Saya tidur di pos ronda, tidur di pinggir-pinggiran toko, saya ngamen-ngamen, hujan-kehujanan, bener-bener apa ya? Dibilang gembel hampir mirip gitu kan. Bener-bener hal yang sebelumnya tuh nggak pernah saya rasain gitu loh. Tapi saya baru merasakan ini ketika saya tuh mengikuti Yesus gitu loh. Di situ ada rasa gimana ya? Tuhan kok setelah ikut Engkau aku malah jadi kayak gini gitu kan. Bergaul dengan orang-orang yang hancur, mabok-mabokan, terus juga ngisepin lem Aibon gitu kan. Bener-bener saya sering bertanya sama Tuhan pada saat itu, kok jadi begini saya, kok hidup saya begini gitu kan. Seiring berjalannya waktu sampai satu ketika akhirnya Tuhan pulihkan saya, Bapak Ibu. Di satu titik di mana Tuhan membangkitkan saya, dia semangatin saya, dia pulihkan saya. Dia akhirnya setelah saya dipulihkan Tuhan, saya pun kembali ke keluarga saya. Meskipun sampai detik saat ini keluarga saya ini masih belum terima kalau saya ini mengikut Tuhan Yesus lagi gitu. Bahkan mama papa saya itu masih sering kali mengajak saya itu untuk kembali lagi ke kepercayaan sebelumnya lah gitu. Mama saya selalu bilang, aduh ntar gue kalau mati siapa yang doain, ini di rumah yang laki-laki cuman lu yang paling gede, Ari, aduh gimana nih kalau mati, papa lu, mama lu nggak ada yang bisa ngaji. Di situ saya cuma bilang, Pak, Ma, mati itu urusan masing-masing, urusan dosa itu urusan masing-masing. Kalau saya udah ada yang nebus, siapa yang nebus? Tuhan saya, yaitu Yesus Kristus. Dia menjamin saya untuk masuk surga. Dia menjamin saya kalau saya itu tidak binasa gitu, melainkan beroleh hidup yang kekal gitu. Tapi masih sering Bapak Ibu bahkan sampai detik ini masih suka apa ya? Udah ayo lu balik lagi, udah yang bener lah. Udah ayo lu sholat, no ikutin adik-adik lu, ikutin abang lu. Coba lu kalau dari dulu nurut. Mungkin lu udah sarjana, lu udah lulus kuliah, tapi di situ saya cuma bilang, iya mah, tapi Ari tetap yakin pada keputusan Ari bahwa mengikuti Yesus itulah adalah jalan yang benar. Kalau mama mau kenal siapa itu Yesus, ayo kita sama-sama yuk belajar untuk mengenal siapa itu Yesus. Yuk kita sama-sama belajar. Ayo mama mau nanya apa tentang ketuhanan Yesus, gimana begini. Tapi dia pribadi nggak pernah menanyakan sih tentang keimanan saya. Dia hanya seringkali mengajak. Bener-bener apa ya? Udah ayo balik lagi. Singkat cerita, ya gitulah Bapak Ibu. Itu proses yang memang menurut saya mengikuti Yesus itu ngeri-ngeri sedap, bisa dibilang ngeri-ngeri sedap, karena menurut saya ada enaknya dan ada nggak enaknya juga gitu loh, ngeri-ngeri sedap lah gitu. Yaitu seperti yang saya bilang tadi, setelah mengikuti Yesus saya harus putus sekolah, yang dimana teman-teman saya tuh sekolah, saya cuma bisa ngeliatin doang mereka pakai seragam gitu kan. Kadang pada saat itu sering timbul dalam hati saya kayak, ih gue pengen banget ngerasain sekolah kayak mereka gitu loh, tapi nggak bisa, saya harus putus sekolah. Singkat cerita, saya di sini akan menyaksikan tentang apa yang saya alami di akhir 2024 kemarin ya Bapak Ibu. Di sini pada saat tahun 2024 kemarin tuh di akhir, saya merasa benar-benar Tuhan tuh izinkan saya mengalami proses yang betul-betul berat, sampai saya ini ngerasa ini di luar kemampuan saya gitu. Di situ Tuhan mengajarkan saya untuk saya menjadi pribadi yang semakin hari semakin lebih dewasa lagi. Di situ Tuhan ajarkan saya untuk saya menjadi pribadi yang semakin hari semakin kuat, semakin sabar, semakin rendah hati. Di situ benar-benar saya ngerasa detik saat itu keluarga saya nggak ada buat saya, teman saya nggak ada buat saya. Bahkan ketika saya berdoa pun saya ngerasa Tuhan nggak jawab doa saya gitu loh. Di situ Tuhan berkata begini sama saya, anakku, aku tahu bahwa kamu anak yang kuat. Aku tahu bahwa ada Daud di dalam diri kamu. Aku tahu bahwa kamu sanggup, bahwa kamu mampu menghadapinya. Ingatlah bahwa ada beberapa jalan yang memang harus kamu tempuh sendirian. Tidak ada teman, tidak ada orang tua, ataupun pasangan. Tapi hanya kamu dan aku. Aku ingin kamu melewati badai hidup itu bersama denganku. Aku ingin kamu melihat bagaimana penyertaanku, nak.
Anakku, apa yang telah hilang dari diri kamu akan aku ganti dengan yang lebih baik. Air matamu akan aku ubahkan menjadi sukacita kemenangan. Apa yang kamu alami sekarang, itu akan menjadi kesaksianmu di kemudian hari nanti. Kamu tidak sendiri, aku mengasihimu. Di situ Bapak Ibu, ketika saya mendengar Tuhan dengan jelas ngomong begitu ke telinga saya, aduh, saya benar-benar, bahkan sampai sekarang kalau saya masih ingat tuh, aduh, saya nggak bisa berkata-kata lagi. Benar-benar Tuhan Yesus tuh baik banget buat hidup saya gitu. Kasihnya, cintanya itu benar-benar besar banget buat hidup saya gitu. Jujur secara manusia, mungkin kalau secara daging saya ini dibilang kuat nggak kuat Bapak Ibu. Karena menurut saya tantangan mengikut Tuhan Yesus tuh benar-benar berat banget gitu. Benar-benar sering kali saya ngomong ke kokor rohani saya, aduh kok kayaknya saya nggak kuat dah. Udahlah, sampai sini aja. Saya udah capek. Karena saya sering kali dapat tantangannya itu justru dari orang dalam sendiri. Kok dari orang-orang yang seiman sama saya. Saya dihina, saya dicaci maki, saya dikatain, dicemooh, begini-begini. Aduh, saya nggak kuat dah. Benar-benar saya ngerasa malah yang di keimanan saya yang dulu itu orang-orangnya lebih apa ya, lebih mendukung saya gitu loh. Di situ kok saya berusaha buat tenangin saya, nguatin saya, semangat ya, kamu nggak sendiri, ada Tuhan yang di samping kamu. Kamu kalau lagi capek, lagi gelisah, lebih baik berdoa daripada kamu mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, daripada kamu bilang kamu nyesel apa begini segala macam. Lebih baik kamu berdoa, minta ampun sama Tuhan, minta ketenangan, minta kedamaian, biar Tuhan tuh ya jamah hati kamu gitu loh. Di situ, aduh, kalau saya ingat-ingat bener-bener. Tapi satu hal yang saya bangga adalah Yesus nggak pernah tinggalin saya sedetik pun sampai detik ini Bapak Ibu. Bahkan di saat keluarga saya nggak ada buat saya, di saat keluarga saya membuang saya, bahkan mama saya pernah sekali bilang sama saya kalau dia nyesel udah lahirin saya ke bumi ini. Mama saya bilang, gua nyesel banget udah lahirin lo ke bumi ini, Ri. Kalau aja gua tahu lu udah gede bakalan kayak gini, lebih baik lu gua buang, Ri, waktu lahir. Gua nyesel banget. Di situ Bapak Ibu, ketika itu juga muka saya diludahin sama mama saya. Di situ saya benar-benar nangis, nggak bersuara Bapak Ibu. Kayak aduh, sakitnya tuh sakit banget. Saya mikir kayak kok orang tua sendiri gitu loh yang ngelahirin saya kok bisa-bisanya gitu loh giniin saya gitu loh, ngeludahin muka saya gitu. Saya benar-benar ngerasa saya nggak punya siapa-siapa di hidup ini gitu loh. Saya kayak gimana ya, nggak pernah ngerasain yang namanya kasih sayang orang tua gitu sejak saya ini mengikut Tuhan Yesus gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, bahkan hingga sampai detik ini, saya benar-benar berterima kasih banget sama Tuhan Yesus karena dia nggak pernah tinggalin saya sedetik pun. Kemanapun saya pergi, dia selalu ada bersama-sama dengan saya. Dan saya juga bersyukur kalau saya ini punya koko-koko rohani yang perhatian sama saya, yang seringkali nguatin saya lah gitu. Ayo, semangat, semangat. Ketika saya sudah lelah, sedang berada dalam kekalutan, kakak rohani saya ini mencoba untuk semangatin saya. Ya, demikian kesaksian saya. Bagi yang mendengar, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa ya Bro Ari. Bapak Ibu, anak ini belum sampai usia 25 tahun. Dia masih di bawah 25 tahun. Dia mengalami penolakan yang luar biasa. Apa yang dialami juga saya alami. Saya jadi Kristen itu dalam usia ya seperti Bro Ari ini. Bagaimana saya harus menjadi gelandangan. Saya diusir dari rumah. Orang Kristen gak bisa terima. Karena mereka takut. Karena poso kota kecil. Nah karena itu ya saya jalan aja tanpa tujuan. Tiba malam ya bisa tidur di mana, tidur di situ. Kadang gak makan. Kadang saya makan makanan yang dibuang oleh orang. Yang penting untuk mengganjal perut yang teroncongan sepanjang hari. Saya gak mandi. Ya, tidak ada tempat berteduh. Kalau malam tiba, saya lihat ada di mana bisa tidur, ya di situ saya tidur. Dan itu berhari-hari. Dan orang Kristen tidak banyak tahu itu. Karena saya nggak minta belas kasihan dari orang Kristen. Saya cukup tegar waktu itu. Di usia seperti Bro Ari ini. Ya, bahkan ketika saya diproses secara hukum itu saya di usia 26 tahun. Ya, sudah diperhadapkan di pengadilan dan dianiaya di rumah tahanan negara Poso dan kemudian divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Saya masuk penjara dianiaya, masuk sel tikus. Jadi inilah yang kami alami, bahwa apa yang orang bilang kami jadi Kristen itu ya dijanjikan, dijamin, gak ada yang jamin. Kami itu jadi Kristen karena kami telah menemukan Tuhan yang benar.
dan jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Baik Bro Ari, saya juga sempat terenyuh ya. Apa yang Bro Ari sampaikan juga saya alami. Nah, saya ingin tanya, waktu kamu diusir dari rumah, kamu pergi kemana? Kamu tidur di mana? Kamu makan apa? Tolong ceritakan. Ya Pak, jadi pada waktu diusir itu saya tuh ya udah keliling nggak jelas aja gitu Pak, keliling nggak jelas, ada pos ronda saya tidur ke emperan toko. Saya untuk makan ya paling saya ngamen-ngamen sih, ngamen-ngamen kalau ada orang lagi duduk saya ngamen. Karena yang ada di pikiran saya saat itu, saya udah nggak ada rasa malu lagi. Yang ada di pikiran saya hanya gimana caranya biar supaya hari ini saya bisa makan. Itu aja sih Pak. Tapi sempat ada rasa nyesal ikut Tuhan ya? Pada waktu itu beberapa kali. Jadi Bapak Ibu, Bro Ari ini hidup sebatang kara. Bahkan dia belum ceritakan bagaimana dia mengalami aniaya dari keluarga dekatnya, ya. Dan dia putus sekolah hari ini. Dia sebatang kara, nggak ada yang peduli dia. Tapi dia bisa bertahan karena dia fokus sama Tuhan Yesus. Nah, coba ceritakan bagaimana kamu reaksi orang tua itu. Dan satu hal, kamu berani loh ngajak orang tuamu untuk mengenal Tuhan Yesus. Itu saya sangat salut loh. Itu luar biasa di usia seperti kamu ya. Nah, apa tindakan orang tuamu itu? Saya pernah dengar kesaksianmu. Coba kamu ceritakan deh dengan jujur, secara terbuka aja. Dia pada waktu saya dibaptis ini kan saya nggak bilang awal-awalnya Pak sama mama saya kan. Saya udah bilang. Tapi pas saya mau dibaptis saya nggak cerita lagi ke keluarga saya main baptis aja gitu kan. Dengan keberanian saya. Setelah selesai dibaptis, saya baru ngomong sama mama saya. Di situ mama saya kan kaget kan. Apa? Kok lu nggak dengerin kata-kata gua gitu kan? Kan gua udah ngomong jangan sampai dibaptis. Kenapa lu dibaptis gitu kan? Akhirnya detik saat itu juga dia telepon abang saya. Dia menceritakan kalau saya ini dibaptis gitu. Dia pokoknya benar-benar kayak kesel banget lah gitu. Di situ abang saya pun mama saya ini ngasih teleponnya ke saya gitu, suruh ngomong sama abang saya. Di situ abang saya marah-marah. Kurang ajar lu, dibaptis tanpa izin, tanpa ngomong sama gua, begini segala macem. Temuin gua sama pendetanya yang ngebaptis lu. Gua nggak terima sebagai abang lu karena dia ngebaptis lu tanpa bilang-bilang. Benar-benar di situ. Oh, abang saya marah banget. Di situ, detik saat itu juga, mama papa saya tuh udah kesel banget gitu loh. Panggil RT. Di situ tetangga bahkan mungkin pada ngedengar kali ya. Panggil RT. Gue mau coret namanya anak dari kartu keluarga gue. Karena mulai detik saat ini dia bukan anak gue lagi. Di situ mama saya pun nangis, Pak. Bener-bener kayak kecewa lah gitu. Panggil. Gue udah ini dah, aduh katanya. Bener-bener ini anak nggak nurut, lebih nurut sama pendeta, lebih nurut sama orang Kristen. Panggil cepetan. Di situ saya pun nggak bisa ngelakuin apa-apa, saya cuma bisa ikut-ikutan nangis aja lah gitu. Ma, ini udah keputusan Ari, mama nggak bisa larang. Ari ini udah beranjak dewasa gitu loh. Ari punya keputusan sendiri, Ari punya pilihan hidup sendiri gitu loh. Karena nanti kita mati yang nggak bergandengan tangan, kita masing-masing gitu loh. Nggak kayak kita waktu di bumi, Ari keluarga mama, terus Ari bisa pegang tangan mama. Kalau udah mati di sana tuh masing-masing mah nggak bisa kayak gitu. Tapi di situ tetap mama saya nggak bisa terima kalau saya ini jadi Kristen gitu loh. Papa saya juga, bahkan sampai detik ini, bapak saya masih suka ledek-ledekin saya, gitu kan. Tuhan Yesus, boro-boro mau nyelamatin manusia dari dosa, gitu kan. Dia aja disalib nggak bisa apa-apa, gitu kan. Palanya tengleng kemana? Ke kiri apa ke kanan? Ke kiri ya. Aduh, pakai kolor doang, begini-gini. Di situ saya cuma bilang, terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Di situ saya juga sedikit menjelaskan, Pak, Tuhan saya itu bukan nggak bisa membela diri. Dia bisa kok kalau dia mau. Tapi bukan itu tujuan dia datang ke bumi. Tapi tujuan dia datang ke bumi memang untuk mati di atas kayu salib. Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itu tujuannya. Yesus mati di salib bukan tanpa alasan, Pak. Tapi Yesus mati di salib itu untuk menyelamatin setiap orang yang percaya sama dia tuh. Biar supaya tidak binasa. Melainkan beroleh kehidupan yang kekal di sorga. Di situ papa saya cuma ketawa-ketawa ketika saya menjelaskan. Pret lah, begini pokoknya dia apa saya nggak percaya lah gitu. Ya sudah, kalau papa nggak percaya nggak apa-apa. Tapi di saat ini Ari berdoa biar supaya satu saat nanti papa, mama dan adik-adik dan kakak boleh dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kalian. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan membawa saya sejauh ini bukan untuk gagal. Saya yakin akan ada hari di mana keluarga saya ini boleh terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya kalau hari ini Tuhan pilih saya di keluarga saya untuk yang menerima Tuhan paling pertama gitu loh. Karena saya yakin Tuhan yang bisa ubah, saya yang bisa ubah keluarga saya. Melalui saya lah keluarga saya bisa diselamatkan Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya akan ada saat di mana keluarga saya bisa dimenangkan dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya. Satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Terus tetap
berdoa ya, minta sama Tuhan. Saya pun berdoa untuk ibu saya itu 19 tahun kemudian baru dia mau dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang satu kata, kehilangan. Dan Bro Ari ini banyak mengalami kehilangan. Dia putus sekolah Bapak Ibu, tapi dia punya talenta main musik. Jadi kalau Bapak Ibu atau gereja atau persekutuan butuh pelayanan main musik, silakan hubungi kami. Dan jika Bapak Ibu mau berbelas kasih ke Bro Ari, mungkin mau bantu dia, apakah dia mau sekolah atau apa, nanti Bapak Ibu bisa hubungi kami. Dan juga ada nomor akunnya di kolom deskripsi ya, Bapak Ibu kunjungi di sana. Nah, Bro Ari, tadi Anda katakan itu ngeri-ngeri sedap. Ya, ngeri-ngeri sedap itu tolong diceritakan lagi kepada kita. Ngeri-ngeri sedap yang Bro Ari alami. Dan kemudian ada penolakan, ada yang menghina, ada yang mengejek. Justru dari saudara seiman di dalam Tuhan ya? Iya. Ya, coba ceritakan. Saya sih sering mendapat perlakuan yang gak enaknya itu dari teman gereja saya khususnya sih. Dari teman-teman komunitas saya pada saat itu gitu. Saya benar-benar kayak gimana ya, sering kali dibully, dikatain, dihina. Aduh Ri, lu begini keluarga lu, lu dijauhin sama keluarga lu karena lu begini sih Ri, lu gak punya power, lu gak punya duit, jadi keluarga lu gimana mau mandang lu, begini-begini segala macem gitu kan. Bahkan saya pernah satu kali, saya ini ada pinjam motor, ada lagi tuh kerabat saya. Pada saat itu saya mau pergi Komsel, posisinya emang saya kan nggak punya kendaraan pada saat itu kan. Saya pengen pinjam motor kerabat saya. Di situ tiba-tiba kerabat saya bilang, Ri, kamu itu hidup udah miskin, nggak usah banyak gaya. Itu saudara seiman, sama seiman sama saya. Kamu tuh udah miskin, nggak usah banyak gaya. Hidup apa adanya. Kalau nggak punya motor jalan atau naik angkot. Jangan maksa-maksain minjem barang orang yang bukan punya kamu. Kalau kamu mau ngerasain gimana naik motor, ini nabung, beli sendiri. Di situ, aduh, Bapak Ibu, ketika saya ngedenger perkataan kerabat saya itu, aduh, saya benar-benar nangis nggak bersuara, Bapak Ibu. Aduh Tuhan, saya mau pergi Komsel gitu kan, malah dapat intimidasi dari kerabat saya sendiri yang padahal dia sendiri percaya sama Tuhan Yesus gitu loh. Kok dia bisa ngomong begini gitu kan? Di situ saya bilang, oh ya udah kalau begitu makasih banyak. Akhirnya saya tinggal dia, saya pulang jalan kaki. Saya akhirnya berangkat Komsel naik angkot pada waktu itu. Dan masih banyak lagi sih dari teman-teman ya, teman main saya yang seiman sama saya sering kali diledekin, dasar lu begek, dasar lu begini lu nggak punya pendirian, nggak berpendidikan, sekolah juga putus, bener-bener diejek lah saya. Iya, memang kadang-kadang ya kita mengalami perlakuan yang nggak enak ya. Justru dari saudara-saudara seiman, mereka lebih banyak menjas kita, yang menghakimi. Kalau kita miskin, dia bilang, oh nggak diberkati. Ya saya ingat ya, saya dulu pelayanan juga naik angkot. Ya saya naik Metro Mini. Kalau saya naik Metro Mini, saya mesti bawa baju putih. Sebab ketahui sendiri kalau Kopaja Metro Mini ya, begitu kita naik, turun, ya kita naik bersih muka kita, begitu kita turun dari Metro Mini atau Kopaja kan muka kita jadi hitam karena itu asapnya itu kan. Nah jadi kadang-kadang saya itu masuk ke tempat ibadah, mereka pikir saya siapa gitu, gembel dari mana. Kadang nggak disuruh masuk, padahal saya yang mau khotbah. Pernah juga saya naik sepeda motor kehujanan ya, cuman telat 10 menit kalau nggak salah, ibadah sudah digantikan pengkhotbahnya, dan waktu saya datang dia lihat saya kusut kena hujan, saya nggak disuruh masuk ya, disuruh pulang. Ya saya banyak juga mengalami penolakan itu. Kalau dari kalangan orang tua atau saudara-saudara dari Muslim, ya mungkin kita masih kuat ya. Tapi ketika kita berhadapan dengan teman-teman yang seiman atau dari kalangan Kristen, nah kadang-kadang itu hati kita seperti nggak mau terima. Tapi ya kembali lagi bahwa mungkin Tuhan izinkan itu kita alami supaya sebagai proses pembentukan iman kita, dan supaya kita juga tidak bergantung kepada manusia, kita tidak melihat manusia, tapi kita melihat Tuhan Yesus, kita tidak melihat gereja. Nah hari ini kamu kemana-mana jalan kaki juga ya? Sekarang saya puji Tuhan udah ada motor Pak. Oh ada sepeda motor, oke. Kalau belum ada sepeda motor, saya mau berdoa khusus supaya kamu punya sepeda motor. Oh haleluya. Nah jadi kamu nggak punya kerinduan untuk melanjutkan sekolah? Kamu kan cuman sampai SMP ya? SMP selesai nggak? SMP
Selesai, Pak. Selesai. Masuk SMA 3 bulan putus. Iya. Oh, putus. Oke. Masuk Ya, SMA 3 bulan putus. ya. Kalau kamu bisa menyelesaikan SMA, mungkin bisa supaya kamu bisa masuk teologi, sekolah teologi atau sekolah apa gitu ya untuk memperlengkapi diri supaya ke depan kita bukan jadi apa ya, mental pengemis ya. Kita tetap bisa kuat dengan keadaan kita bisa dapat biaya hidup dari pekerjaan yang kita geluti ya. Tapi kembangkan itu talentamu itu yaitu main musik. Dan nanti satu saat kamu bukan cuma main musik tapi harus jadi pembicara, ya. Amin. Amin. Kita mengundang teman-teman yang mau masuk untuk bertanya langsung kepada Bro Ari sebagai narasumber malam hari ini, silakan. Nah, saya itu masih penasaran ya, umur berapa kamu datang ke gereja itu lalu gembala itu ngajak kamu masuk? Itu berapa? Iya, ngajak. Saya ngikut-ngikutnya itu pada saat umur 7 tahun, Pak. Oh, 7 tahun. Emang di sekitar tempat tinggalmu ada gereja? Enggak, kayak cuma tempat les gitu, Pak. Gerejanya itu jauh dari rumah saya pada saat itu. Oh, ya. Gerejanya itu cukup jauh. Bahkan saya kenapa, Pak? Iya, kamu di usia 7 tahun ya. Itu berarti masih dalam kondisi ya polos ya. Dan saya percaya bahwa betul, Pak. Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang bawa, Roh Kudus yang membawa kamu itu. Ya saya sangat percaya itu karena kamu di usia 7 tahun loh. Ya kan? Kemudian kamu dibaptis ya, sudah dibaptis di usia 15 tahun. 15 tahun. Bapak Ibu, di usia 15 tahun dia telah ambil keputusan yang besar dengan segala konsekuensi untuk dibaptis. Dan setelah dibaptis berapa hari kamu sampaikan kepada orang tuamu? Sepulang dari dibaptis, iya. Makanya mama saya benar-benar syok banget. Hari itu juga ya? Hari itu juga betul. Setelah dibaptis kamu kasih tahu apa sebenarnya mendorong kamu sehingga kamu berani memberitahu kepada orang tuamu? Saya juga nggak ngerti, Pak. Pokoknya benar-benar kayak saya nggak tahu kenapa kayak ada sesuatu yang mendorong saya untuk saya ngomong gitu loh. Mah, Ari habis dibaptis. Di situ mama saya benar-benar kaget banget, luar biasa. Apa? Di situ bahkan mungkin tetangga pada nggak dengar kali ya. Padahal pas sebelum dibaptis saya nggak ngomong, saya diem aja. Wow, luar biasa. Ya. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya silakan masuk, dan saya melihat di live chat ini banyak yang aktif tapi juga ada yang sedikit memahami iman Kristen itu secara salah. Yesus pacaran dan menikah sama Maria Magdalena. Entah data dari mana yang dia ambil ya. Memang ya orang itu kalau di luar Tuhan Yesus kan hidup dalam kegelapan ya. Jadi pandangan mereka itu gelap ya. Kita juga dulu ngalamin ya, pandangan kita itu gelap waktu kita belum mengenal kebenaran ya. Kita masih ada di tempat yang keliru ya, dan macam-macam mereka ungkapkan ya. Dan saya pikir kalau dia memunculkan statement itu, wah ini dari mana? Sementara kalau kita lihat di Alkitab, setan pun itu mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah kalau dia katakan Yesus pacaran, menikah sama Maria Magdalena, nah ini orang lebih dari setan ya. Ini lebih dari setan. Makanya ada yang komentar, kamu anak jin ya? Bisa tahu. Ya ada yang komentar begitu, kamu kok anak jin ya? Bisa tahu ya kalau Yesus itu pacaran dan menikah. Haleluya. Lucu ya. Nah, kita itu kalau dicaci maki atau didiskreditkan seperti itu iman percaya kita Tuhan Yesus, kita nggak pernah ada rasa kesal ya. Gimana ya? Beda dengan orang kalau belum terima Yesus ya, belum ada roh kebenaran, roh Kristus, Roh Kudus ada dalam dirinya, itu bawaannya waduh kalau kita senggol sedikit ya, itu pasti marah, lapor ya kan? Lapor ke kepolisian, tangkap ya kan, penjarakan ya kan. Nah itu. Nah, tetapi kalau kita sudah di dalam Kristus, waduh, kita lebih banyak mengampuni, mengasihi. Karena Tuhan Yesus katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Nah, saya mau tanya lagi nih ya, Bro Ari ya, bagaimana tekanan sosial? Ya, kan ada dari keluarga, tapi juga bagaimana di lingkungan sosial ya yang bukan keluarga tapi masih dalam iman yang lama gitu. Ada mungkin sesuatu yang Bro Ari alami? Ada sih Pak, teman main saya sempat bertanya, dia emang dari Muslim. Saya cerita kalau saya ini murtadin. Saya dengan ini saya cerita saya murtadin, saya tadinya Islam, saya tadinya Muslim, saya benar-benar saya ya bisa dibilang sholat nggak pernah ketinggalan gitu loh. Tapi saya sekarang terima Tuhan Yesus. Di situ teman saya ini kayak gimana ya? Ih, gelo lu ya.
aduh lu bodoh banget, lu udah berada pada posisi yang benar malah ke jalan yang sesat gitu kan. Apa alasan lu terima Yesus? Kenapa lu bisa percaya Yesus? Di situ dia benar-benar nanya tentang gini-gini, banyak lah gitu tentang iman kekristenan gitu loh. Nih, Ri, gua kasih tahu aja, Yesus dia nggak boro-boro nyelamatin manusia, dosa manusia, dia jadi salib nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Gue ini belajar Islam, Ri, begini-gini, aduh lu salah, Ri, udah lu balik lagi, ayo buat tuntun lu buat masuk lagi. Waduh, saya bilang mohon maaf, saya udah terima keselamatan yang tidak ada dimanapun itu dan cuma ada di dalam Tuhan Yesus. Dan luar biasa. masih sering banyak lagi sih. Dan teman-teman SMP saya bahkan pada nanya-nanya, kok lu bisa-bisanya, Ri, menerima Tuhan Yesus gitu kan? Padahal kan lu dulu setiap sepulang sekolah kan lu kan selalu ajan gitu kan di masjid, kadang komat gitu kan. Bahkan saya pernah satu kali tuh dijadikan imam oleh ini apa namanya, pada waktu itu saya sholat telat. Saya telat sholat, saya tiba-tiba nih ada yang nepuk punggung saya kan sebelah kanan, itu kan tanda kalau dia ingin saya itu jadi imamnya gitu kan. Pas setelah selesai, itu ramai banget. Saya nengok kanan kiri, waduh saya bilang ada kali sekitar 20 orang kali ya. Waduh saya bilang ramai juga ya. Bener-bener teman saya ini pada nggak nyangka gitu loh. Kok lu seorang lu gitu loh, kok bisa sih masuk Kristen gitu loh. Lu ngaji suaranya bagus. Aduh lu kalau ajan juga guru-guru pada bertanya-tanya, itu tadi siapa yang ajan? Aduh Masya Allah suaranya bener-bener merdu sekali menyayat hati saya. Aduh kenapa, Ri? Di situ pada kepo. Kenapa di situ saya ceritain begini karena saya mengalami perbedaan dalam mengikuti Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan itu, dalam Yesus itu ada perbedaan. Apa perbedaannya? Kasih. Di Alkitab saya, di kepercayaan saya sekarang di kitab saya ada tertulis, jika kamu ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Di situ teman saya bilang, lu berarti bodoh. Kalau gue mau gue lawan, Ri. Di situ di situ saya menjelaskan gitu. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya tuh bukan berarti saya kalau ditabok terus saya kasih pipi kanan terus saya kasih pipi kiri, bukan. Saya bilang kamu salah pengertian. Maksud dari perkataan itu adalah kalau ada orang berbuat jahat jangan dibalas kejahatan. Karena Tuhan saya berkata, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apalah bedanya kamu dengan orang dunia. Betul. Yang Tuhan Yesus saya katakan. Di situ sejak saat itu, sejak saya jelasin ke teman-teman SMP saya, akhirnya teman-teman SMP saya nggak pernah ada yang nanya-nanya lagi sih. Kenapa gitu. Saya ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saya pun sudah menjelaskan lah gitu. Di situ bahkan papanya ngomong sama saya, memang namanya kepercayaan mah susah ya. Kalau udah keyakinan mah kita nggak bisa ngelarang. Iya, itu mah keputusan masing-masing. Meskipun saya juga nih misalkan anak saya gitu mau memiliki kepercayaan apa, ya saya nggak bisa larang. Saya hanya bisa memberitahu apakah kamu sudah yakin dengan apa yang kamu yakini. Karena ya bener yang kamu bilang, Ari. Setiap orang itu pasti punya pilihan. Apalagi sudah beranjak dewasa, pasti dia harus punya pegangan gitu loh. Mana yang dia yakini silakan jalani. Di situ papanya teman saya pun mengerti saya gitu loh. Iya, jalani aja sekarang apa yang kamu percaya, silakan. Yang taat, ya rajin-rajin ibadah. Mereka justru malah sekarang kayak apa ya, support saya gitu, Pak. Bener-bener iya. Kadang kalau saya ngajakin anaknya jogging pun, emang hari ini kamu nggak ke gereja? Kayak beliau nanya gitu ke saya, oh ke gereja tapi ntar jam segini. Oh ya udah ayo. Soalnya ntar takutnya kalau kita jogging, ntar aku ganggu waktu kamu mau ke gereja. Keburu nih yakin, iya keburu. Jadi mereka nih support saya, bener-bener support saya gitu. Iya, itu luar biasa karena kamu di usia 15 tahun udah ambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan engkau berani hidup sebatang kara loh. Dan itu tidak gampang ya. Dan engkau mengalami kehilangan, banyak kehilangan ya. Kehilangan kesempatan untuk sekolah, kamu kehilangan banyak hal pokoknya. Tapi saya yakin Tuhan pasti tidak akan pernah membiarkan meninggalkan Bro Ari. Dia yang bertanggung jawab penuh terhadap Bro Ari. Dan yang penting kita itu nggak usah kita menyerang teman-teman kita yang Muslim, nggak usah kita menjelek-jelekan mereka. Kita praktekkan aja apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kasihilah mereka, ya kasih. Kita juga harus menghormati, menghargai bahwa keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sangat pribadi. Dan biarlah kita tetap berkawan walaupun kita berbeda agama, ya kan? Kita harus tetap berkawan walaupun juga kita beda iman. Tapi heran ya, kadang-kadang kita di Kristen, kita putus kawan, ya kan? Hanya gara-gara beda gereja, beda denominasi. Dan saya alami itu. Kamu tantangan, kesulitan yang akan engkau alami itu belum berhenti. Akan terus itu, akan terus. Tapi pesan saya tetap kuatkan hatimu, ya teguhkan dan kuatkan hatimu. Pokoknya pandang Tuhan Yesus, ya. Dan
Jangan pernah ada ada perasaan untuk balik, untuk meninggalkan Tuhan. Pokoknya seperti moto kita, sekali Yesus, untuk selama-lamanya tetap Tuhan Yesus. Yes. Ya. Amin. Kamu sudah bisa menghasilkan buah dan luar biasa, dan pada akhirnya semuanya berubah. Dari yang benci sekarang jadi sayang, mensupport kamu. Itu luar biasa. Nah, cuman bagaimana dengan orang-orang yang seiman, apa mensupport kamu? Nah, kita bukan cari support dari manusia. Yang penting Tuhan selalu berpihak kepada kita dan mensupport hidup kita. Iya kan? Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Bro Ari, sebelum kita menyelesaikan live kita malam ini? Cukup sih, Pak. Ini satu pertanyaan. Sudah. Apa pesan Bro Ari bagi mereka yang sedang mengalami kebimbangan iman seperti yang dialami oleh Bro Ari? Apa pesan saya sih? Pesan saya sih harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Harus lebih sering bangun hubungan intim sama Tuhan setiap hari. Karena menurut saya dengan kita berhubungan intim sama Tuhan, dengan kita berdoa itu adalah akan menjadi sumber kekuatan kita. Gitu. Ibarat sebuah handphone, mau secanggih apapun handphone, di dalamnya mungkin terdapat fitur yang canggih. Apa sih kecanggihan HP kita yang kita punya gitu loh. Mungkin HP kita ini mampu mengusir kesialan. Tapi saya mau bilang begini, secanggih-canggihnya handphone kita, kalau baterainya nggak terisi dan nol, itu percuma dan sia-sia. Yang membuat handphone kita ini terus berfungsi adalah karena dia connect dengan sumber kekuatan. Nah, kita juga perlu yang namanya connect dengan sumber kekuatan itu, supaya kita tuh terus terhubung, terus kuat gitu loh bersama dengan Tuhan. Itu sih pesan saya. Tetap semangat intinya. Membangun keintiman dengan Tuhan.